menggunakan lem bakar itu bisa digunakan tanpa ini ya, ini namanya glue gunnya ya. Halo rekan-rekan, video yang satu ini adalah cara menggunakan lem bakar ya. Kita sering mengenalnya namanya istilahnya lem bakar. Jadi lem ini lem bakar ya istilahnya. Harganya murah segini 3.000 ya, ini di toko. Mungkin kalau di online bisa lebih murah lagi. Lem bakar dia sebenarnya lem padat ya, dia akan meleleh ya, akan lumer ya, melted ketika diberi panas, dan panasnya juga tidak tinggi amat ya, mungkin sekitar 100 derajat ya. Ini saya punya ininya, alatnya ya, sebagai pemanas. Di sini ada lubangnya untuk mengeluarkan lem yang sudah meleleh ya, kemudian ini akan mendorong batang lem ya masuk ke dalam ya. Jadi prinsipnya ketika ini kita tekan ya, saya nyalakan dulu, kita tekan ya, ketika udah panas ini dia akan mendorong ini, dan lem yang sudah cair ya, melted ya, bukan cair ya sebenarnya, slime gitulah ya, mengental ya, sudah tidak padat lagi, itu keluar, dan lem itu bisa kita gunakan. Sebenarnya menggunakan, ini saya buka aja, menggunakan lem bakar itu bisa digunakan tanpa ini ya, ini namanya glue gunnya ya, tapi kita bisa menggunakan api ya, atau pemanas yang lain ya, bisa menggunakan ini ya. Ini meleleh ya, tidak lama meleleh dia, maksudnya ya, ini sudah berubah bentuk. Oke, ini tinggal ditempelkan ke bagian yang mau dilem ya. Oke, ini menempel ya, saya biarkan dulu mengering. Nah, lem bakar ini sebenarnya tidak terlalu istimewa ya, bahkan mungkin daya rekatnya sih tidak spesial ya dibandingkan lem-lem lainnya ya. Jadi dia hanya sifatnya merekatkan dan masih bisa dapat kita bongkar ya, masih bisa kita dapat bongkar. Oke, ini akan mengeras ya, ini lelehannya akan mengeras kembali setelah temperaturnya menurun. Oke, jadi ini glue gunnya ya, di sini kita masukkan. Ini kalau habis ya, kita tinggal dorong lagi ya, dan ini akan menekan lem masuk ke dalam. Oke, ini harganya bervariasi ya, mulai dari 50.000, mungkin ada yang ini ukuran kecil ya, ada yang ukuran besar mungkin bisa 100 ribuan ya, 150.000 ya. Oke, beberapa tipe menggunakan saklar, tipe lain tidak menggunakan saklar, dan biasanya dilengkapi sama dudukannya ya. Satu lagi kelemahan dari glue gun ini ya,
glue gun ini sebenarnya wadah untuk memudahkan kita menggunakan lem bakar ya. Ketika ini panas ya, ini kan mulai meleleh ya, melted ya. Nah ini kalau terlalu lama dia akan apa istilahnya, bukan luber ya, meler ya, kalau pelek ya, meler lah, bisa dibilang meler ya, dia akan keluar terus ya. Jadi kalau pada ini yang jelek ya, glue gun yang jelek, ini akan meleleh terus ya. Jadi bagusnya ketika tidak digunakan mungkin dicabut stop kontaknya atau switchnya dimatikan gitu ya. Oke, ini sepertinya sudah panas ya. Ya, sudah panas. Nah ini cocok untuk prakarya ya, misalnya buat hobi-hobi, membuat hiasan-hiasan bunga gitu ya. Ini lebih simpel ya, lebih simpel. Pertama memang kemampuan rekatnya tidak sedahsyat lem-lem lainnya ya, tapi dia enak digunakannya. Ketika panas dia akan lumer ya, meleleh. Setelah panas dia mulai mengeras dan benda yang kita rekatkan itu sudah bisa menempel ya. Oke, ini saya coba buat ya. Ini biasanya digunakan untuk merekatkan kabel ya pada papan sirkuit atau casing ya. Ini saya kasih contoh ya, ini ya, ini ya. Ini sudah mau habis. Ini saya coba kasih contoh ya, kita merekatkan ini ya. Ya, ini masih ada perlawanan ya, potensialnya, pegasnya ya. Coba kita rekatkan seperti ini ya. Nah, kelihatan ya, oh ketutup ya, berarti harus saya menggunakan tangan kiri. Oke, ini penahannya diturunkan dulu. Oke, ini saya mulai merekat ya. Ini tadi agak melentur ya ininya, kabelnya. Dengan ada ini mungkin bisa tertahan ya. Oke, caranya kita tekan saja. Jadi jangan ragu-ragu, ini memang harus dalam jumlah banyak ya. Lem bakar ini tidak bisa dalam jumlah sedikit dikeluarkan. Oke, kita bisa buat beberapa titik. Memang terlihat agak kotor ya, agak kotor ya, karena memang dia harus tebal ya. Ya ini saya merasakan panas juga yang di kabel nih, tapi tidak terlalu panas, hangat lah, mungkin sekitar 60-50 derajat mungkin. Kalau lemnya sendiri mungkin bisa sampai 100 atau 80 ini. Ini saya sambil tiup-tiup. Ini ketika bening tandanya ini masih panas ya. Ini harus kita tahan. Ini saya tahan kabelnya karena dia masih lentur ya. Jadi nanti dia kalau lemnya masih basah ya, belum mengeras, nanti kabelnya terbuka kembali gulungannya. Oke, ini saya sambil tiup-tiup, maksudnya supaya cepat mengering, bukan mengering, mengeras ya. Oke, tadinya bening sudah mulai kelihatan nggak ya, agak keruh lagi ya, kembali keruh ya, seperti ininya. Ini kalau yang ada saklarnya bisa kita matikan dulu ya kalau tidak dipakai ya. Seperti ini kan keruh nih ya, susu ya, jadi warna susu apa ya, keruh lah. Nah ini sudah mulai
ngeras, tapi masih lengket di sini ya. Oke, ini saya pegang lama karena ini ada daya pegasnya, masih ada ya gulungannya. Oke, ini sudah mengeras. Kita lanjutkan ke mungkin yang ini. Kita mau lem ya. Jangan lupa ini dinyalakan lagi karena belum lama dimatikan, jadi ini masih panas ya. Saya masih bisa menggunakannya. Oke ya, kelemahannya ini lem ini ya agak kotor ya, tapi bisa kita bersihkan nih. Seperti benang laba-laba ini ya, kalau kita tarik ya, seperti benang, mungkin nggak kelihatan nggak ya. Oke, kita tahan dulu. Ini agak kurang ya, ini saya matikan dulu ya. Ups. Saya agak zoom dikit ya mungkin ya. Oke, kita tunggu ini mengeras. Kalau ini sudah aman ya. Ini saya sambil tiup-tiup ya. Oke, ini sudah mengeras, kita lepas ya. Ya, jadi untuk menggunakan lem ini ya, jangan ragu-ragu untuk menekan glugannya ya, supaya keluar banyak ya, karena memang seperti itu. Jadi fungsinya seperti ini ya, jadi tidak seperti untuk lem kertas ya, dia lem kertas kan tipis saja kan, kalau ini memang harus tebal ya. Ini lumayan kuat sih sebenarnya ya, lumayan kuat, daya rekatnya bagus. Karena kita lihat tadi gulungan kabel ini kabel tunggal ya, jadi ada masih ada gaya pegasnya. Oke, ini udah cukup bagus nih, rekatannya bagus. Oke, contoh lain ya. Nah, ini sudah mulai habis ya, sudah mulai habis. Kita bisa pasang ini ya, kita bisa pasang ya, cukup ya, cukup dimasukkan. Nanti di sini ada penjepit yang akan menarik ini ya, jadi memang ya lucu ya. Jadi ngelewer ininya nih ya. Tapi lama-lama habis kok, sebentaran aja. Oke, ini bagus. Kita coba contoh lain ya. Contoh lain tuh ini ya, misalnya ya, kita mau mendirikan ini misalnya ya, inilah ya, seperti ini misalnya, menggunakan glugan ya, bisa juga, nggak ada masalah sih ya. Oke, sepertinya sudah panas. Ini saya posisiin jadi harus kidal nih ya. Oke, ini dengan lem biasa nggak bisa ini ya, dengan lem biasa nggak bisa. Ini kelihatan ya. Oke, ini saya coba lem ya.
Pertama mungkin pinggirannya, ini saya ratakan dulu belakangnya. Oke, saya cukup sedikit dulu nih. Oke, ini sambil menunggu lemnya mengeras, ini harus kita tahan ya. Ini harus kita tahan sampai daya rekatnya terbentuk ya. Oke, sebaiknya lemnya yang meleleh ini tidak dipegang ya. Memang nggak ada masalah sih, karena tidak terlalu panas juga sebenarnya. Cuman mungkin ada nanti kotoran dari tangan gitu, merekat di kotoran atau sidik jari ya, merekat di lem, dan jadi kurang cantik ngeliatnya. Nah, ini sepertinya sudah ya. Jadi kalau lem ini ya bisa tegak ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan lem lain lagi misalnya, atau pour glue ya, supaya merekatkan bagian dalamnya lagi. Nah, ini saya bisa lanjutkan lagi nih ya. Saya bisa lanjutkan lagi untuk bagian lain untuk memperkuat. Oke. Ya. Jadi ini suka ada rambut-rambut ya, rambut-rambut ya. Ini bisa dibersihkan sih kalau sudah mengeras gitu ya, kita bisa bersihkan. Oke, bisa lihat ini. Ya, cukup kokoh ya, ya lumayan lah. Ya, misalnya kita mau lanjutkan ke sini. Ini saya agak salah tadi ya. Harusnya tidak terlalu pinggir ya. Karena saya rencananya akan ini bisa dipotong ya. Ini seperti lem silikon ya. Ini seperti lem silikon ya. Tapi kalau lem silikon itu nunggu hingga berjam-jam ya, baru mulai mengeras dia ya. Kalau ini enggak. Jadi memang beda ya. Mungkin di sini ya, saya coba ya. Sinilah tegak lah ya. Nah, saya coba ini ya, tegak ya. Oke. Ini saya coba tegak nih. Oke, ini sudah rata. Saya tambahkan lagi di sini. Saya selalu lupa ya. Ya, ini
tinggal menunggu kering aja ya. Lampunya di belakang ya. Cukup kuat ya, cukup kuat ya. Tapi tidak lebih kuat dari lem-lem pada umumnya ya. Cuman kita mudah ininya menggunakannya, tidak perlu keterampilan khusus ya. Karena memang lemnya ini seperti ini ya, harus titik-titik besar ini ya. Dan tangan cenderung bersih ya kalau menggunakan lem bakar ini ya. Oke, kalaupun nempel di tangan ya, kita bisa bersihkan ya. Oke, ini bisa lihat udah keras ya. Mungkin setelah itu baru dikasih lem untuk penguatan ya, lem lagi ya. Tapi ini bagus, ini jadi penopang ya, titik-titiknya jadi penopang ya. Oke, bagaimana kalau kita melakukan kesalahan ya dalam menempelkan benda itu? Contoh misalnya ini ya, kabel ya. Ketika kita merekatkan, misalnya terjadi kesalahan ya, kesalahan penempelan misalnya ya. Misalnya ini, saya selalu lupa itu. Oke, tunggu kering ya. Mungkin kalau supaya cepat sih dikasih kipas ya, supaya cepat ya. Karena minimal kita harus menunggu sekitar 1 menit mungkin ya, supaya dia mulai mengeras ya. Ya, ini aja belum mengeras nih ya. Ini masih bening ya, kelihatan nggak ya? Oke, ini masih bening, ini sudah mulai berwarna susu ya, bukan susu ya, air beras ya, air tajin ya, karena nggak putih-putih amat ya, ini kayak air tajin lah. Nah, ini sepertinya sudah mulai mengeras. Belum juga loh. Oke, ini sudah bisa nih ya, sudah mulai. Terus misalnya di sini ya. Oke, ini selama proses mendingin ini ya, proses mengeras ini ya, kita masih bisa merubah posisi ya, sedikit ya. Jadi misalnya kurang tegak seperti tadi, masih kita bisa atur-atur ya posisinya, dan kita tahan. Saya coba bantu tiup, mungkin terdengar tiupan saya. Oke, ini masih agak lengket ya, sepertinya sudah, ini masih belum.
Oke ya, ini sudah ya. Oke. Kalau misalnya ada kesalahan bagaimana ya, kesalahan pengelemannya, kita masih bisa lepas ya, kecuali ini ya, ini kan bahannya kardus ya, pasti sobek lah kan. Ini tetap memiliki daya rekat ya, tapi untuk bahan-bahan seperti plastik ini ya, besi ya, ini tidak sulit ya, tidak sulit. Contoh ini misalnya ya, ini masih kita bisa bongkar ya, masih kita bisa bongkar ya. Seperti contoh yang ini tadi ya, ini misalnya kita salah, ini masih basah ya, atau ini ya, boleh kita coba supaya tidak berlama-lama videonya. Nah, ini tinggal tarik aja sebenarnya sih ya. Agak keras juga ya, cukup keras juga. Tidak bisa dianggap enteng juga nih kalau untuk plastik ya, untuk merekat plastik ya. Oke, karena ini lemnya saya kasih banyak ya, jadi dia menempelnya lumayan ya, sampai copot itunya tuh. Oke, kita coba seset ya, ini bisa diseset juga. Ya, lihat masih bisa dibongkar ini ya, masih bisa dibongkar ya. Oke, ini bagus ininya nih, lem bakarnya nih, tipenya nih, karena lem bakar macam-macam ya, ada yang warna-warni juga loh, ada yang warna hitam, kebanyakan ada hitam ya. Kalau ada yang suka warna hitam mungkin ya pakai pilih lem bakar yang warna hitam ya. Masih merekat ini ya. Nah, ya gimana kalau dibakar ya, meleleh lagi, meleleh juga dia. Contoh ini ya, dia meleleh. Jadi kita masih bisa membongkar ini ya, untuk yang objek yang dilem itu seperti plastik, besi ya, seperti ini masih ya. Nah, ini enak nih karena sedikit ya, tapi kalau banyak seperti tadi ini, seperti ini, waduh, udah mulai keras juga, daya rekatnya bagus juga. Oke, itu saja dari saya. Jadi lem ini memang tidak cocok untuk misalnya ngelem sepatu, atau karena dia membutuhkan volume yang besar ya, harus tebal dia. Kalau enggak tidak terlalu memiliki kemampuan daya rekat. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.